tahun depan lebih meriah dari ini. Amin ya Allah. Amin Allahumma Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh Nabi, ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah keluarga Nabi, anak cucu Nabi, karena cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita di sini sesepuh kita Habib Abdurrahman Barakbah. Hadir juga bersama kita Al Habib Ihsan bin Syahab. Hadir bersama kita Habib Ali bin Syahab, Ali bin Syahab. Begitu pula hadir bersama kita para kiai. Di sini ada Kiai Ustadz Hardiansah, Kiai Ustadz Lukman Hakim, dan hadir juga Ustadz Febri, dan para ustadz-ustadz yang lain. Mungkin saya tidak dapat menyebutkan satu demi persatu. Mohon maaf terlebih dahulu. Yang saya kenal ini cerita sedikit sebelum kita melanjutkan. Perintisan maulud dulu tidak seperti sekarang, Ustaz Lukman, meriah dengan hadrahnya. Dulu saya ingat awal-awal tahun 2005 kalau tidak salah, itu bermula bersama Kiai Mawardi almarhum, Kiai Mawar ya, Ustaz Mawar almarhum, al-maghfurlah, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin ya Allah. Dan itu Pak Mawardi. Nah, beliau juga selain Habib Abdurrahman, Kiai Ardiansah, dan saya pada waktu itu, dan saya Febri awal-awal ke Lubuk Linggau. Begitu awal-awalnya Ustadz Lukman ke Lubuk Linggau. Tapi mudah-mudahan ini majelis tidak akan terhenti sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, para hadirat, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati kita semuanya. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia, di malam yang ke-11, menjelang malam 12. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur. Amin ya Allah. Mudah-mudahan perjalanan maulid ini selama 40 hari kita semuanya tambah semangat dan tambah jaya. Amin. Amin Allahumma Amin. salawat dan salam mudah-mudahan dan selalu tercurahkan kepada junjungan baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dari tadi betul-betul semangat, kompak. Mudah-mudahan kekompakan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haji Yofi tadi, ini bukan ajang politik, tetapi ini ajang silaturahmi. Silaturahminya melalui Maulid Nabi. Kita ingat dengan Imam Ali Habsyi, pengarang dari Maulid Habsyi ini udah 100 lebih. Dan insya Allah beliau di Khalid tepatnya pada tanggal 20 Rabiul Tsani. Kalau di Solo 3 hari 3 malam, kalau di Yaman 7 hari 7 malam. Karena beliau meninggalnya di Yaman, tepatnya di Siwut. Beliau mengarang ini bukan sembarangan, karena kita baca dari awal pujian kepada Nabi, mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat. Yang kita sebutkan sebagaimana beliau katakan, mawaidul khairi mabsutatun liman mayuri. Mawaidul kebaikan, limpahan kebaikan yang dihamparkan itu bagi orang yang menginginkan. Fi syahrin, di bulan fihim nabiyut tohal mukhtar ulid. Di bulan ini Nabi Muhammad SAW
Syahrul Ata. Bulan ini dikenal dengan bulan pemberian. Wal madad, dan pencurahan. Ainal ladzi yastamitu, mana yang akan mengambil kemuliaan dan keagungan dengan memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ata, bulan pemberian ini alhamdulillah di Lubuk Linggau sama dengan di Palembang 40 hari juga. Yang namanya membaca Maulid ini tidak habis-habisnya di bulan Maulid. Jadi kalau kita lihat di Kalbar, di Pontianak, mungkin selesai Maulid Nabi, bulan kelahiran Nabi itu berlanjut sampai menjelang Ramadan. Karena yang kita ingati, yang kita rayakan adalah manusia yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Insanul Kamil, manusia yang paling sempurna. Dengan kesempurnaan darah Nabi diminum oleh sahabat. Darah Nabi diminum oleh sahabat. Saking mulianya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka dengan lantunan salawat yang kita baca, mungkin saudara kita di sini ada yang sudah sampai ke Madinah berumrah atau berhaji. Mungkin sebagian ada yang belum sampai, teringat dengan kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Imam As-Sayyid Rifai, Thariqah Ar-Rifai. Beliau mengatakan fi halatil bu'di ruhi untuk ursiluha. Dalam keadaan jarak jauh, ruhku hanya aku sampaikan kepada Nabi. Kemudian fatukab bilul ardu anni wahyana ibadi. Cuman yang aku bisa, aku mencium bumi, aku cium tanah sebagai pengganti mencium makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika beliau sampai di kota Madinah, beliau berhaji dan beliau mengucapkan syair ini di hadapan makamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mengatakan syair tersebut waha, ada yang mengatakan wahadi, waha atau wahadi daulatul asbah qad hadar. Nih sekarang ya Rasulullah, tubuhku telah hadir di hadapan beliau. Dengan santunnya Al-Imam Rifai, sang cucu tadi, mengatakan di dalam syairnya, famdud yaminaka kaitaddo biha safati. Jadi beliau meminta kepada Nabi dengan hormat supaya tangannya Nabi baginda dikeluarkan dari makamnya. Keluarlah makamnya Nabi, tangan beliau dengan cahaya, kemudian diciumnya oleh beliau dengan khusyuk, yang mana beliau hanya bisa mengungkapkan di jarak jauh, kemudian diciumnya, tapi yang hanya mendapatkan ciuman hanya beliau. Yang lain yang hadir tidak mendapatkan ciuman dari tangan Nabi Muhammad SAW. Selesai cium, kembali tangan Nabi SAW. Cerita ini boleh percaya, boleh tidak, tapi ini disebutkan di dalam kitab kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak cinta itu rugi. Kita ingin masuk surga, sedangkan Nabi mengatakan di dalam hadisnya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Insya Allah ada yang tidak mau masuk surga. Kita belum tahu loh kayak apa enaknya surga. Yang penting tidak bisa dibayangkan surga bagaimana enaknya. Kalau di sini kita mau nikah dua susah. Itu sahabat temannya kan takut. Pak Haji jadi takut kita semuanya. Tidak ada yang berani. Tidak bisa berani, tidak berani absen. Belum tidur di absen. Nah, ya kan. Tapi sana kita banyak bisa pilih nanti ya kan. Yang bidadarinya kita bisa kita bayangkan. Kenikmatannya bagaimana. Itu kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat pasti masuk surga. Illa man abah. Kecuali yang tak mau. Kemudian para sahabat, qalu ya Rasulullah, man ya'ba, siapa yang tidak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku akan masuk surga. Wa man aswani faqad aba. Yang tak mau, berarti itulah yang bermaksiat. Berarti yang bermaksiat itulah yang tak mau dengan
surga Allah.